صراط
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء إلا أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين jamaah sholat Idul Adha masjid Al-Jamal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang sangat mulia ini bertepatan dengan datangnya bulan Idul Adha
Hijriah Ketua Takbir membaca dengan pagi 10 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah. Hari ini sangat istimewa kali karena hari ini adalah bertepatan dengan haji akbar, yaitu dengan haji wukufnya pada Jumat. Dengan membesarkan dan melakukan Allah serta memuji Allah, semua itu kita ucapkan sebagai tanda kelemahan kita, sebagai tanda kehambaan kita dalam berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai pernyataan syukur atas segala nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita, atas segala bentuk karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita. Kesadaran ini diikuti rasa bahagia dan rasa gembira. Wajah kita telah memancarkan sinar kebahagiaan karena dapat berkumpul dengan sanak keluarga, karena bisa berkumpul dengan keluarga besar kita. Sungguh sejuk dan sangat nyaman perasaan kita semua dalam suasana di hari kemenangan ini. Hari ini kita menyambut hari raya Idul Adha, atau yang lebih kita sebut dengan Idul Kurban, salah satu hari terbesar dalam Islam. Hari ini kita merayakan kemenangan, yakni menangnya iman dan kekafiran, menangnya akal dan nafsu, menangnya kebenaran atas kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang kita lakukan sekarang ini, atau dengan disebut dengan Idul Kurban, karena diidentikan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban dengan berniat hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemotongan hewan binatang ternak sebagai hewan kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail serta istri tercintanya Sayyidah Siti Hajar. Ibadah penyembelihan binatang kurban yang disyariatkan di dalam agama kita tidak boleh berhenti hanya pada makna ritual semata, akan tetapi harus berlanjut dengan mengaplikasikan nilai yang terkandung di dalamnya dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada tiga besar Idul Adha yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, maka ujian tak akan pernah berhenti datang. Kenapa Nabi Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, yang artinya kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, kenapa ujian yang datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berhadapan dengan ujian keluarga dekat. Nabi Ibrahim lulus berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Ketika mereka berdebat dengan otak, Nabi Ibrahim menang. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang membunuh patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak untuk berdebat, menggunakan akal. Selama ini kalian menyembah patung, hari ini patung itu akan hancur. Kalau kalian ingin mengetahuinya, wasmalu ilka yang tidur, tanya berhala yang besar ini. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim gampang di berhala yang besar itu. Biasanya orang kalau berdebat mereka pasti akan melakukan dengan kekerasan. Dia akan main jabatan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu, lalu diberitakan oleh penguasa, hari Uhud, bakar Nabi Ibrahim. Mereka membakar Nabi Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah, sunatullah terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya nar, wahai api, kuni bakar sejumlah, wassalaman, selamatkanlah ala Ibrahim, api yang membakar Nabi Ibrahim. Api yang Nabi hanya membakar, saat itu tidak membakar. Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan kedinginan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayah kandung lulus, berhadapan dengan penguasa zalim lulus. Tapi ada ujian yang paling berat dari itu,
ujian kerinduan, ujian kehambaan hati, ujian kerosongan jiwa. Ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendongan dan dalam pelukan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, berikan aku anak yang soleh ya Allah. 86 tahun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah hari ini Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali, sesungguhnya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang kita cintai. Sesungguhnya tak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita sayangi, memberikan apa yang kita harapkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita merintih setiap malam di dalam doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat kita bermunajat dengan tetesan air mata di pipi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita setiap malam berdoa kepadanya. Allah ingin kita memberikan segalanya kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha cemburu, Allah sangat cemburu jika kita tidak berbagi dengannya. Itulah mengapa Nabi Ibrahim selalu disebut di dalam sholat, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Supaya kita mengingat ujian kita ini belum ada apa-apa dibanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bila kita membandingkan hidup kita dengan Nabi Ibrahim, sungguh sangat ringan rasanya. Keluar dari mulut alhamdulillah, walhamdulillah, yang keluar bukan caci maki dan sumpah serapah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, puncak cinta adalah sanggup berbagi. Puncak cinta bukan hanya memiliki, puncak cinta bukan hanya menguasai. Puncak cinta ketika kita sanggup berbagi. Ketika Nabi Ismail sudah lahir di alam dunia ini, itulah puncak cinta. Keinginan untuk memiliki selamanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, kuliah kau dalam mimpiku, anni atbahuka, sebelah fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Dan ternyata Nabi Ismail alaihissalam sama berpikirnya. Puncak dari cinta kepada seorang ayah adalah sanggup berbagi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata anak itu? Ya abadi, wahai ayahanda, if'al ma tumar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minasyabirin. Insyaallah aku sabar wahai ayah, bertemu seorang ayah yang soleh dan dengan anak yang soleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan anak yang soleh kalau tidak dari seorang ayah yang soleh. Soleh di dalam berpikir, soleh di dalam beramal, soleh di dalam mencari nafkah. Hari ini godaan untuk anak-anak kita sangat luar biasa. Sayang kepada anak berarti tugas kita mendekatkan diri, mendekatkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kepada anak berarti kita juga harus menjauhkan anak-anak kita atau keluarga kita dari api neraka. Hari ini ada orang yang salah paham di dalam sayang kepada anak maupun kepada keluarga. Disumbat mulut anak, ditunjukkan segala kecintaan dengan memenuhi segala kemauan anak itu. Bukan itu wahai jemaah. Puncak cinta adalah mampu berbagi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mampu membagi anaknya. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia bagikan seluruh hartanya kepada Allah, maka dia akan bagikan seluruh dunianya kepada Allah. Siapa yang cinta kepada makhluk selain Allah, maka makhluk itu akan habis, makhluk itu akan mati, semuanya akan berakhir. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta yang sejati, adalah cinta yang akan tidak pernah mati. Nanti kita akan menyembelih binatang kurban. Kisah siapa itu? Itu adalah sejarah penyembelihan Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya yang dibagi kepada Allah, yang ikhlas berbagi kepada Allah, itulah yang akan kekal abadi sepanjang zaman.
tak akan lampu karena hujan, tak akan goyah karena angin kencang. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memegangkan cintanya hingga hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa, berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Beliau adalah ayah yang sangat luar biasa. Ayahnya bukan sekedar penyembah berhala, tapi ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat patung-patung, pembuat berhala-berhala besar. Nabi Ibrahim mengajarnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhanmu? Apa jawab ayah Nabi Ibrahim? Kalau kau tidak berhenti menceramai aku, lalu cuma nakal akan melempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik, yang tentunya mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasarkan Nabi Ibrahim? Tidak. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan tetap memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa wahai ayahku. Nabi Ibrahim memberi teladan untuk tetap memuliakan orang tua, bahkan meski orang tuanya sedang mempersekutukan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada orang yang tak dapat kita balas budi baiknya hingga pagi hari ini. Kita tumpang 9 bulan 10 hari, bukan di dalam kamarnya, bukan di dalam rumahnya, bukan di dalam dekapannya, tapi di dalam perutnya, di dalam rahimnya. Badannya meredam nyawa saat ia melahirkan kita ke atas dunia ini. Sedari malam hingga pagi terbayang wajahnya di pelupuk mata. Sebagian saudara kita pulang dari sholat ini masih dapat mencium tangan orang tua kita, memeluk tubuh orang tua kita yang saat ini sudah rapuh. Tapi ada juga di antara kita, jangankan untuk memeluk badannya, untuk memeluk jasadnya, untuk bersiarah pun ke kuburnya ia akan sulit. Andai hari ini kita gendong orang tua kita dari tempat kita duduk di Masjid Al-Jamal ini, kita bawa ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah berkeliling Ka'bah kita 7 kali, lalu kita pun melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Lalu kita kembali berjalan kaki dari Mekah menuju tempat Al-Jamal ini. Kita duduk di sini sambil mengendongnya. Sungguh apa yang sudah kita lakukan itu tak akan mampu untuk menebus setetes darah yang telah melahirkan kita. Belum dapat menebus susah hatinya, susah makannya, susah minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahim seorang ibu. Lantas apa yang dapat kita katakan kepada jemaah? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalau masih sanggup mengirimkan bacaan Fatihah, maka kirimkanlah bacaan Fatihah tersebut. Kalau kita masih mampu melakukan doa untuk kedua orang kita, bacakanlah untuk orang tua kita. Berharap bahwa doa itu akan menjadi penolong bagaikan air segar membasahi kerongkongannya. Tapi bagi kita yang berkelebihan, kita dapat mengirimkan sedekah atas nama orang tua kita. Begitu juga bagi kita yang berkorban untuk orang tua kita, maka pahalanya sampai kepada orang tua kita dan kita juga. Orang tua pun juga mendapatkan pahala korbannya. Begitu menurut Nabi Muhammad Al-Bani dan Imam Hanafi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir doa yang pertama ini, mari kita merendahkan hati sejenak seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, doa istri dan anak kita, doa suami kita.
Semoga kita menjadi Nabi Ismail bagi orang tua kita masing-masing. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Mujibur Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah kami semua yang hadir di tempat ini, Ya Allah, hingga ketika kami keluar dari sini, hingga kami berdiri dalam masjid ini, tidak ada lagi dosa walau sebesar zarah pun, Ya Allah. Andai kata di kalangan kami ada yang gundah-gulana, maka gembirakan dan ceriakan hidup kami, Ya Allah. Jika dari kami ada yang sakit, sembuhkan penyakit kami, Ya Allah. Jika ada yang menanggung air, tutuplah air kami, Ya Allah. Ya Sabar Uyuh, jika ada yang menanggung beban hutang piutang, rezekikan kepada kami rezeki yang halal bagi barokah, rezeki yang banyak melimpah dan penuh keberkahan, rezeki yang berkepanjangan hingga selesai kewajiban kami. Ya Allah, Ya Allah, jika kami bisa mendapatkan berzakat dan kurban di jalan Engkau yang ridhoi, Ya Allah, andai ada yang punya sebarang hajat, Ya Allah, maka kabulkanlah hajat kami, kabulkan permintaan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koreksinya, Ya Allah. Luka kulitnya, Ya Allah, tumpah dan leher, Ya Allah, bercucur air mata ibu kami dengan sakit dan derita. Itulah kami, Ya Allah, itulah ibu kami, Ya Allah. Demi Al-Quran yang senantiasa dibaca, Ya Allah, ampunkan ibu kami, Ya Allah. Ampunkan ibu kami, ampunkan dosa ibu yang tidak pernah menyelamatkan dan dulunya karena menegakkan kami, Ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah ingat hidupnya karena menyenangkan hidup kami. Ampunkan ibu yang tidak bisa bercerita tentang sehat dan sakitnya karena menjaga kebaikan kami. Ampunkan ibu kami, Ya Allah, muliakan suku dirinya, Ya Allah. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu merusak rambut dan juga wajah kami, Ya Allah. Hari ini wajah ibu kami tampak ulang-ulang tua memarah dirinya. Ya Allah, Ya Allah, ampunkan doa seorang laki-laki yang namanya senantiasa dikenalkan dengan nama kami. Itulah ayah kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah kami yang kami tidak selalu bisa memahami dirinya. Ampunkan ayah kami yang air mukanya hanya ditujukan untuk keluarga kita. Pesan bisa hanya diceritakan kepadamu, Ya Allah. Rahasia hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah kami yang senantiasa bertanya kabar kami melalui lisan ibu kami, yang memberikan uang saku melalui lambutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami, tertawa kecil, tersenyum lebar dari jauh, tetapi apabila didekati, wajahnya tegas mendidik kami. Hingga hari ini, ketika kami menjadi seorang ayah, hingga kami saat ini menjadi seorang ibu, kami baru mengenali itulah sebenarnya lelaki yang kuat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, kalau saat ini orang tua kami berada di dunia ini, mohon Engkau sebut sehatkan mereka, panjangkan umurnya di dalam kebaikan dan dalam kesehatan, Ya Allah. Tambahkan kepada beliau ketabahan, tambahkan kepada orang tua kami keimanan dan ketakwaan, Ya Arhamar Rahimin. Andai kata Engkau ingin mengambil mereka berdua dari kami, Engkau panggil orang tua kami, maka Ya Allah, jangan Engkau sakiti mereka, Ya Allah. Panggil orang tua kami dengan husnul khotimah, jangan Engkau sekarang kau menentang mereka, Ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami, memanjakan kami, Ya Allah. Lembutkan urusan kami. Andai mereka telah bertemu denganmu, andai mereka telah Engkau panggil, Ya Allah, lapangkan umur orang tua kami, pindahkan mereka dari gelapnya yang lahat ke dalam surga, Ya Allah. Kami akan kepada mereka nikmat yang abadi
الحليم اللهم اغفر لذنوب والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, mengangkat segala penyakit dan permasalahan kita, menguatkan keistiqomahan kita di dalam berbuat baik, dan memberikan kita kesempatan untuk terus berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun innallaha wa'lamu anna Allah yuhibbu makarim al-umur wa yaqulu shafa yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yadhillu al-fasiqin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'alna wala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي